Bapak Ibu orang tua, silakan dipikir-pikir apakah memang akan membolehkan anak ke sekolah dengan beberapa kemungkinan risiko atau tetap belajar di rumah. Dan kalau misalnya orang tua memilih anaknya tetap belajar di rumah, itulah hak orang tua dan sekolah wajib memfasilitasi pembelajaran daring. Sekolah buka bukan berarti kemudian otomatis kita harus mengantarkan anak kita ke sekolah, tidak. Orang tua masih memiliki peluang untuk mengatakan tidak. Ya, karena nanti kita harus menandatangani surat ya kepada sekolah yang salah satunya adalah memberi izin, dan kemudian kita juga tidak akan menuntut sekolah jika ada sesuatu terjadi sama anak kita. Jadi tanggung jawabnya kemudian akhirnya diserahkan ke orang tua, ibu bapak. Silakan dipikir baik-baik. Nah, kalau memang kita memutuskan mengantar anak kita ke sekolah, ada beberapa detail yang harus kita ikuti berdasarkan SOP pembelajaran tatap muka terbatas itu. Misalnya, kita harus memastikan anak kita memang sehat. Kemudian yang kedua, dipastikan sebelum berangkat sekolah itu dia sudah makan yang cukup ya, makanan yang sehat, bergizi gitu. Dan kita harus membekali anak kita dengan makanan ke sekolah. Kenapa? Karena di sekolah itu tidak boleh selama pandemi ini anak kita jajan sembarangan. Jadi dia bawa bekal sendiri. Dan yang juga yang tak kalah penting adalah orang tua berkewajiban mengantar dan menjemput kembali anak ke sekolah, dari sekolah. Jadi berdasarkan SOP itu orang tua nggak dibolehkan menyuruh anak misalnya berangkat dengan public transport. Nah, gimana bagi orang tua yang tidak bisa mengantar? Nah, resikonya ya anak belum bisa berangkat ke sekolah selama pandemi ini karena tadi untuk keamanan. Karena kalau pakai Gojek misalnya kan ada kemungkinan dia bersentuhan dengan orang-orang yang mungkin kita nggak tahu historinya gitu. Jadi karena masalah keamanan kesehatan, orang tua memang harus siap menjemput dan mengantar. Nah, kemudian juga nanti ketika menjemput anak dari sekolah ya pada waktunya, nanti sampai di rumah itu orang tua harus mengingatkan anak ya segera mengganti pakaian sekolahnya dan bahkan sampai segera disuruh mandi gitu ibu bapak. Nah, sampai di sana kemudian tanggung jawab orang tua itu. Nah, ini dari sisi orang tua. Nah, bagaimana kemudian ya dari sisi anak-anak itu sendiri ya. Ini kalau ada yang menonton ini anak-anak SMA ya, adik-adik semua, bahwa kalian kemudian berangkat ke sekolah itu ingat bahwa pandemi masih ada di sekitar kita. Jadi walaupun rindu dengan teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan itu. Ya, yang paling penting itu tadi ya masker ya, kemudian menjaga jarak. Ya, kemudian berusaha untuk tidak bersentuhan ya. Jadi kalau harus salaman mungkin salam jauh aja dulu. Nah, kemudian kan di protokol belajar itu juga dikatakan bahwa selama misalnya di sekolah itu tidak dibenarkan tukar-tukar tempat duduk misalnya kan. Jadi stay di tempat duduk yang sama. Nah, kemudian tidak dibenarkan keluyuran ya di sekolah itu, tetap di dalam ruangan sampai kemudian waktu pulangnya datang gitu ya. Baru kemudian secara rapi dengan tertib menunggu giliran untuk pulang. Nah, sampai kemudian dijemput oleh orang tua. Jadi sedetail itu ya Bapak Ibu, adik-adik di SMA gitu ya yang sekarang mungkin sudah mulai sekolah selama pandemi ini, mari kita patuhi protokol kesehatan itu gitu. Nah, bagaimana dengan guru ya? Dengan guru di beberapa pemerintah daerah itu sudah mewajibkan guru untuk melakukan tes web ya kan. Nah, mudah-mudahan seluruh pemerintah daerah itu memang melakukan ini ya, sehingga guru-guru dipastikan aman gitu ya. Nah, sekarang kan pemerintah juga sedang melakukan vaksinasi ya, dan guru kan dan juga dosen termasuk kelompok yang diprioritaskan. Nah, saya sangat mendorong Bapak Ibu dosen, guru untuk secepatnya mengambil kesempatan untuk vaksinasi ini. Ini jangan sampai kemudian kita pula yang tidak percaya vaksin misalnya kan. Ya, karena vaksin adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia dalam rangka menghadapi pandemi ini. Nah, di samping itu sangat penting guru-guru saya pikir untuk memperhatikan suasana psikologis anak ya, atau well-being anak. Jadi kalau saya dalam posisi guru, ketika kita ketemu kemudian dengan anak-anak kita di sekolah, selain memang mentransfer pengetahuan, yang paling penting juga adalah bagaimana kita memperkuat ya kesehatan mental anak-anak kita. Maka kalau ada tugas, menurut saya nggak usah tugas yang terlalu berat yang bikin anak kita stres ya. Ya, bagaimana mereka bisa nyaman ya, senang, bahagia
ketemu teman-temannya di sekolah, ketemu guru sekolah juga dalam suasana belajar yang gembira, ya Ibu Bapak. Nah, ini beberapa poin yang ingin saya ingatkan kita semua ketika kita membuka sekolah yang kita sebut dengan sekolah terbatas, karena memang sangat banyak yang harus kita patuhi. Ya, ingat kesehatan yang utama, ya, maka tetap patuhi protokol kesehatan, dan tentu juga mari kita belajar, ya, karena belajar bagaimanapun tidak boleh berhenti, ya, sampai kapanpun.